Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, barang siapa yang bangun dalam keadaan semangatnya hanya untuk meraih dunia, Allah kacaukan urusannya. Allah porak-porandakan apa yang dia lakukan, dan Allah jadikan kemiskinan di antara kedua matanya. Dan kemudian tidak datang itu dunia jatahnya kecuali yang sudah Allah tentukan. Dan barang siapa yang semangatnya mencari akhirat, dan dia kumpulkan semua tenaganya demi akhirat, maka Allah akan jadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan datang mau tidak mau. Dunia menipu kita, kita tertipu oleh dunia. Coba kita lihat, seakan-akan hidup itu hanya untuk di dunia. Mereka banting tulang hanya untuk dunia, mereka korbankan yang paling mahal dari waktunya hanya untuk meraih dunia, mengumpulkan dunia, sehingga akhirnya mereka nggak peduli lagi dengan yang haram dan apa akibat apa yang dia lakukan daripada hukuman Allah, pedihnya azab Allah di dunia dan akhirat. Ketahuilah, setelah kehidupan ini ada kematian, setelah kematian ada akhirat, di situ ada azab, ada hisab, ada disodorkannya amalan kita kepada Allah di waktu yang lama. Allah menampakkan dirinya ketika itu dengan penampakan ingin balas dendam kepada hamba yang maksiat kepada Allah. Kemudian orang-orang yang terzalimi diberi waktu untuk mengkisos kepada orang-orang yang berbuat zalim. Jangan kau tertipu dengan rahmatnya Allah, dengan kesabarannya Allah, hingga berkata, Allah nggak akan pernah menyiksaku, Allah nggak akan menghukumku atas dosaku, karena Allah itu maha rahmat, maha kasih sayang. Apa ini? Ini orang yang tertipu di dunia. Allah berfirman, ketika Allah bangkitkan mereka, manusia semua, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala beberkan apa yang mereka lakukan, dan Allah hitung apa, nggak ada yang mereka bisa lupakan. Semua akan nampak dan lihat. Amalan kalian terhitung, gerakan kalian terhitung, diamnya kalian terhitung, menolehnya kalian terhitung, kalimat kalian terhitung. Malaikat menulis amal-amal kalian, malaikat kanan menulis kebaikan, malaikat kiri menulis keburukan. Sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyimpan apa yang kalian lakukan di muka bumi ini. Kau akan datang wahai manusia di hari kiamat, dan kau dapati nanti buku-buku amalanmu penuh dengan perbuatan dosa. Kemudian kita bangkit hari kiamat, dan kita akan mendapati semua terbeber amal kepada kita. Baca kitab kalian, kafa binafsikal yawm 'alaika hasiba. Cukup saat ini kau menghitungnya. Aduh, inilah keadaanmu wahai orang yang tukang maksiat, yang kurang beribadah kepada Allah. Kalau mereka malaikat memberikan kitabmu, tulisan amalmu, nggak ada sedikit pun kebaikan, yang ada semua dosa. Ya Allah, aku nggak melakukan ini. Mereka akan berkata, ya Allah, aku nggak melakukan dosa ini dan itu. Kau mau dusta kepada Tuhanmu? Kau mau bohong di hadapan Tuhanmu? Ketahuilah, semua anggota badanmu itu akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Di saat ini Allah tutup lisan mereka, dan dibiarkan tangan-tangan mereka berkata, kaki-kaki mereka bersaksi dengan apa yang mereka lakukan. Dan mereka berkata, lijuludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah. Kemudian berkata kepada kulit mereka, kenapa kau menjadi saksi atas perbuatan burukku? Maka kulit tadi berkata, yang membuatku bicara saat ini adalah yang zat yang membicara, yang membuat semua zat bisa bicara, Allah subhanahu wa ta'ala. Anggota badan kita inilah yang berbuat kemaksiatan akan menjadi saksi kelak di antara kita. Nasihat demi nasihat terulang-ulang, tapi telinga kita ini seakan-akan nggak mendengar. Padahal nasihat yang paling baik adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW, yang disitu penuh dengan perintah dan larangan. Orang yang berakal cukup untuknya Al-Quran sebagai mau'idhah, cukup untuknya hadis Nabi SAW sebagai mau'idhah. Semoga Allah pandang kita dan kembalikan kita di jalan yang benar. Kita nggak pengen ketinggalan di kelompok yang indah, kelompok yang baik.
yaitu kelompok baginda Muhammad SAW. Kita nggak pengen nantinya di akhirat natakhallaf, kita tertinggal dari Nabi SAW, perkataannya, amalnya, perbuatannya dan lain-lainnya. Tapi insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari buruknya putus hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Kita ikuti atharnya Rasulullah, kita ikuti perjalanan Nabi Muhammad, kita ikuti sunnahnya. Jangan terus-terusan kalian maksiat kepada Allah, jangan terus-terusan kalian itu melanggar perintah Allah. Kalian akan tertinggal dari tentaranya Rasulullah. Barang siapa yang tertinggal dari tentara Rasulullah SAW akan masuk ke tentara siapa? Barang siapa yang tertinggal dari kelompok Nabi akan masuk kelompok siapa? Kelompok yang buruk, kelompok syaitan, na'udzubillah. Mari ikutilah kelompok yang baik tersebut, yaitu kelompok Nabi Muhammad SAW. Jangan ada di antara kita yang putus hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Itu semua yang membuat kita putus adalah kita maksiat kepada Allah. Sampai kapan? Sampai kapan wahai manusia engkau lalai dari Allah? Sampai kapan? Ini dunia akan sirna sebentar lagi. Kembalilah kau kepada Allah, taubatlah kepada Allah. Dahulukan bekal akhiratmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memandangi kita dan kalian semua dengan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah dengan pandangan itu yang maksiat taubat kepada Allah, yang banyak dosa diampuni dosanya oleh Allah, yang jauh didekatkan oleh Allah, yang terputus disambung oleh Allah, yang bingung diberi petunjuk oleh Allah, yang bodoh diberi ilmu oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala percikkan nur ilmu dalam hati kita, khususnya di negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita di waktu kita ini, di saat kita ini, apa-apa yang membuat bahagia baginda Muhammad SAW. Walhamdulillahirabbil alamin.